Selamat pagi Sobat NC. Di hari yang cerah ini semoga kita semakin bangkit, semakin percaya diri, semakin berani, semakin bisa mengendalikan sensasi-sensasi yang ada di badan kita. Pada pagi yang cukup mendung ini ya di kota Samarinda, saya ingin sedikit membagi pengalaman saya tentang kebiasaan harian yang insya Allah bisa membantu penyembuhan penyakit GERD anxiety ya. Jadi yang kita awali dari bangun tidur. Pada saat bangun tidur, pastikan kita biasanya ya merasakan tenggorokan tidak nyaman. Mungkin mulut kayak terasa asam, atau kadang-kadang ada begah di ulu hati perut. Itu biasanya karena produksi gas kita lagi tinggi ya. Mungkin makan malam terakhir, jarak antara makan dan tidur terlalu dekat, jadi terjadinya refleks asam lambung, biasanya sampai ke tenggorokan, bahkan gasnya sampai ke rongga mulut. Itulah yang menyebabkan tenggorokan seperti mengganjal, kemudian mulut terasa asam ya. Ini tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cukup Sobat NC cari posisi yang rileks, misalkan nyender dulu, terus kemudian minum air hangat ya, upayakan ya, minum air hangat. Terus kemudian sambil diurut-urut sini antara tulang rusuk, upayakan sendawa. Nanti dengan sendawa gas itu akan keluar ya, sedikit melegakan pernafasan. Terus kemudian tenggorokan juga enak ya. Terus kemudian bisa melanjutkan dengan buat yang muslim ya, sholat subuh. Terus kemudian kalau bisa diisi perutnya, diisi dulu. Ini tapi belum sarapan ini ya, ini baru untuk sedikit meredakan gas yang tinggi. Itu kita masukkan makanan agar dia ada kegiatan mencerna. Kalau yang cocok pakai biskuit ya silahkan, boleh pakai biskuit. Kalau saya dulu bubur sagu ya, bubur sagu cocok. Terus kemudian boleh kalau yang pakai oatmeal. Energen kalau enggak bikin begah ya nggak apa-apa sih. Saya dulu sih cocok ya, energen kurma. Energen kurma tuh enak, nyaman tuh. Kalau yang apa yang dikonsumsi di pagi hari ya saya sih serahkan ke teman-teman. Paling tidak hindari dulu yang vitamin C ya, kayak misalkan buah-buahan jangan dulu ya. Buah-buahan itu keras ya, keras di lambung, pasti bikin nggak nyaman. Nanti dengan kita makan itu kan pasti asam lambung kita akan mencerna. Jadi dia mulai turun dia mencerna. Terus kita juga bisa sendawa kan. Kemudian setelah itu coba aktivitas jalan kaki ya. Kalau saya dulu 10 menit ya, 10 menit kita jalan pagi sambil digerak-gerakan, misalkan gini, sambil jalan begini. Ini juga bagus buat kesehatan jantung ya, gerakan begini, nyilang begini. Tuh, itu untuk saraf-saraf terutama organ-organ vital ya, itu juga bagus. Atau sambil menghirup udara, jalan dibantu stretching ya, terus sambil stretching kecil gini ya, boleh kecil, pokoknya dibikin relax. Sebelum jalan biasanya pemanasan dulu ya, pemanasan, stretching sini, kepala gini, terus pokoknya biar nggak kaku ya. Karena kalau kita masih dihantui kecemasan tuh badan kaku ya. Jadi kita stretching, jalan kaki. Nanti mungkin kalau yang awal-awal agak sempoyongan ya, tapi nggak usah khawatir, itu nggak akan jatuh ya, Coba kita
Kalau agak sempoyongan ya kita lihat ke atas aja, jalan ya 5 menit dulu, nanti dikembangkan 10 menit dan seterusnya sampai keluar keringat. Nanti karena olahraga itu wajib ya, saya termasuk yang mewajibkan teman-teman yang masih menderita GERD anxiety ini untuk olahraga meskipun ringan. Olahraga itu wajib, kenapa? Karena dia salah satu cara untuk kita mendapatkan serotonin atau senyawa kimia alami yang bisa menimbulkan kebahagiaan ya, selain endorfin ya. Serotonin itu bisa didapat dari olahraga juga. Terus kemudian setelah aktivitas ya kita pendinginan, pernafasan, pokoknya kita pendinginan. Terus masuk jam sarapan, kita sarapan di sini kalau bisa yang banyak rempah ya, banyak rempahnya. Itu banyak mengandung nutrisi yang bagus ya. Tapi kalau bisa jangan yang kan ada juga yang sarapan buah kayak gitu. Saya sih buah sih bagus ya, buah bagus, tapi ya kita lihat dulu kondisi lambung kita. Kalau misalkan masih sensitif dengan buah-buahan yang mengandung vitamin C ya kita jangan dulu untuk sarapan. Saya malah sarannya nasi ya, nasi, karena ini sangat menentukan. Nasi mungkin pakai kuah yang banyak mengandung rempah, misalkan sop boleh, atau minimal nasi pakai telur juga tidak apa-apa sih. Kalau untuk sarapan sih cukup lah ya, cukup. Intinya sarapan ya, jangan nggak sarapan. Boleh kalau misalkan kita jam 7 sudah gemeter ya sarapan dulu nggak apa-apa. Kalau saya dulu sih jam setengah 8 ya, ngikutin jadwal kerja. Terus kalau untuk yang masih takut aktivitas keluar atau bekerja, ini ya, takut ya, tonton video saya ya, tentang apa namanya, memutus lingkaran GERD anxiety juga bisa. Ya, intinya kita belajar tentang distraksi segala macam, pengalihan, fokus. Itu nanti ada di video saya sebelumnya, kalian tonton. Kemudian setelah sarapan, biasanya habis makan tuh makin penuh perut ya, makin sesek. Kalau yang panik kan, aduh kok makan makin sesek. Ada yang takut makan ya kan, makan. Jangan takut makan. Sesek itu karena ya dia belum turun ya. Kan kita kan pencernaannya belum lancar, jadi habis makan dipakai gerak aja, gerak mungkin jalan sedikit atau melakukan sesuatu, mengalihkan fokus. Atau kalau misalkan sedang tidak bisa apa-ngapain ya sambil diurut-urut gini sampai kita sendawa. Ini rusuk-rusuk ini ya. Terus kalau makanan sih intinya seperti zaman kita kecil dulu lah ya, kita makan 4 sehat ya, 4 sehat itu harus, jangan banyak mantang juga. Intinya kebutuhan kita 4 sehat, makanan 4 sehat itu ya dipenuhi lah ya kan. Saya nggak nyebutin 4 sehat 5 sempurna karena yang kelima kan susu ya. Susu ini ya ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau saya sih termasuk nggak cocok ya susu ya. Susu itu sangat bikin perut nggak nyaman ya. Kadang saya kembung kan. Saya dulu nggak minum susu. Jadi saya sarankan makanan 4 sehat itu harus terpenuhi. Nanti setelah kalau kita habis makan kita pakai gerak itu dia cepat sendawa. Semakin sendawa kita semakin plong di sini. Terus nanti makan siang biasanya kalau saya dulu saya ambil tiap 4 jam ya. Jadi kalau saya sarapan jam setengah 8, berarti saya makan siangnya setengah 12 tuh. 4 jam, kita batasi 4 jam. Nanti makan siang, kalau saya dulu makan siang itu porsinya porsi normal ya. Kalau sarapan mungkin setengah porsi lah ya, setengah porsi, karena nggak bisa banyak-banyak. Tapi kalau makan siang karena kita untuk beraktivitas, untuk bekerja segala macam, itu porsinya normal makan siang setengah 12. Terus nanti berikutnya
jangan nunggu makan malam ya. Kita hitung 4 jam lagi, nah dari setengah 12 ke setengah 4 ya berarti ya. Ya setengah 4 kalian boleh makan sedikit, seperempat porsi boleh, tapi kalau bisa makan ya, makan itu soalnya jam-jam rawan kita, jam-jam sore itu jam-jamnya anxiety keluar ya. Kalau sekarang saya sih sudah nggak pernah makan sore karena sudah bisa melewati ya. Cuman karena dulu terbiasa makan sore, jadi sekarang saya ganti snack ya, snack sore, misalkan roti atau biskuit. Pokoknya saya sampai sekarang saya terbiasa sore itu harus ngemil ya. Nah, tapi nggak harus nasi. Cuman kalau kalian masih asam lambungnya masih tinggi, ya saya sarankan sih setiap 4 jam itu makan nasi. Makan nasi, pakai minimal pakai lauk lah. Kalau syukur ada sayur ya kan. Setiap 4 jam ya, 4 jam diisi perutnya. Kalau bisa nasi. Terus kemudian nanti menjelang maghrib itu biasanya masa transisi ya, transisi mood ya. Biasanya itu juga rawan kambuh, terutama anxiety-nya kalau menjelang maghrib itu. Jadi ketika kita melihat langit senja itu nggak usah ngikutin mood kita, karena kan membuat kita jadi agak baper, agak ini ya, perasaan nggak enak gitu. Kita cukup menikmati aja keindahan langit itu kan, dengan mengucapkan tasbih misalkan subhanallah, indah banget ya langit. Jadi kalau melihat langit tuh ya udah nikmati keindahannya aja, nggak usah terlalu kita bawa mood kita, karena emang itu jam-jam serotoninnya turun ya kan? Makanya bagus juga kalau sempat nih, kalau yang tidak harus bekerja ya, kalau bekerja kan ya sore pulang ya. Kalau yang pas di rumah bisa ditambah dengan aktivitas sore ya, jalan sore, atau misalkan kalau kalian sudah bisa naik sepeda ya naik sepeda sore, itu juga bagus. Minimal jalan ya, jalan sorenya sekedar jalan ke warung atau ke misalkan ke masjid ya kan. Jalan sore itu bagus juga untuk membantu ini, mengalihkan mood ya, mood kita yang soalnya kalau peralihan dari terang ke gelap itu suka bikin kita, perasaan kita nggak enak. Itu wajar kok, itu nggak perlu dikhawatirkan lah. Terus kemudian makan malamnya kita hitung lagi dari tadi kan setengah 4 ya makan sore ya, kalian hitung lagi berarti ketemu di misalkan habis maghrib ya kalian makan. Terus kalau sudah punya jadwal makan misalkan tiap 4 jam, nanti upayakan meskipun belum lapar kalian tetap makan. Jadi jangan nunggu lapar terus makan. Pokoknya lapar nggak lapar, udah masuk jamnya makan aja. Nanti biasanya kalau sudah seperti itu dia mulai stabil tuh. Intinya kalian beresin dulu GERD-nya deh, nanti anxiety-nya akan ngikutin kok. Kalau kita nyaman perut, kita juga tenang kok. Itu dari pengalaman saya. Terus jadi jangan lupa serotonin ya, kalian harus pelajari serotonin ini senyawa kimia alami yang dapat membuat kita merasakan perasaan bahagia. Itu bagus ya. Selain endorfin, serotonin itu banyak bisa kita dapatkan dari makanan yang bergizi. Ini juga bisa 4 sehat ya, makanan 4 sehat. Kemudian dari olahraga itu juga jangan diremehkan, dia bisa menyemprotkan senyawa serotonin itu, dan itu saya wajibkan ya, olahraga ya. Jadi kalian jangan berada di zona nyaman terus di kamar kalian, jangan, karena harus gerak. Kalaupun masih takut mas jalan limbung sempoyongan, belum berani aktivitas keluar, minimal kalian keliling rumah, jalan ke dapur atau muterin meja ya, silahkan aja, yang penting gerak ya, gerak. Serotonin itu penting, serotonin. Terus kalau bisa, kalaupun kan biasanya kalau orang anxiety kan
punya zona nyaman ya. Jangan di kamar lah, ya kan? Jangan di kamar terus, itu hanya akan memperburuk mental illness kita. Kalaupun kalian harus memilih zona nyaman, saya menyarankan di teras rumah ya, di depan enggak di teras rumah kalian kan melihat sekeliling, masih melihat di keluar ya, melihat langit, melihat mungkin ada tetangga lewat, masih bertegur sapa, itu penting. Karena dengan kita ngobrol aja itu juga bisa bagus untuk serotonin tadi, ya kan. Nah, terus selain makanan, olahraga, bersosialisasi, ada lagi yang bisa membangkitkan serotonin kita, yakni dengan terapi saraf ya. Terapi saraf itu mungkin pijit ya, pijit. Tapi saya sarankan pijitnya pijit yang, jadi kalian cari ahli saraf yang paham titik ya, yang misalnya merasakan apa itu, daripada kita mengikuti rasa was-wasnya, mendingan kalian langsung ke tempat terapi ya. Mungkin nanti bisa dicari ahli saraf yang bisa jadi langganan, misalkan merasakan sesek di mana atau sakit di sini kan, kadang-kadang kan gas ini kan bisa saraf ya, jadi rasanya bisa kemana-mana kan. Nanti ketika kalian sedang dipijit gitu misalkan, itu pasti merasakan rileks itu juga bisa menambah serotonin tadi. Terus kemudian masuk ke malam ya, ini kan ketika masuk jam malam, kalian jangan pokoknya sosmednya agak dikurangi kalau malam kan. Malam ini jam rawan ya. Malam itu hormon-hormon kita mulai turun, hormon serotonin, endorfin itu mulai turun ya. Terus makanya disarankan untuk istirahat, karena kita saatnya untuk ini ya, kayak untuk hibernasi ya, kita untuk memulihkan lagi seluruh senyawa yang ada di badan kita. Itu kalau bisa jangan hindari sosmed, kecuali yang positif. Kalau positif tentang kayak bagaimana kesembuhan GERD kan positif untuk kalian, boleh kalian tonton. Tapi kalau yang toksik misalkan sosmed yang di situ banyak share-sharean penyakit berat atau berita kematian atau mungkin permusuhan, berita perang, pokoknya yang negatif, kalian skip dulu. Kalau nonton video-video lucu boleh, nggak apa-apa, tonton aja. Itu bagus ya. Terus nanti sebelum tidur ya, kalau yang muslim silahkan ada ritual sholat ya, zikir ya. Kalau sebelum tidur saya sarankan yang pertama kita self talk ya. Self talk itu selama aktivitas sehari dari pagi sampai malam kan kalian kan pasti cemas terus kan, takut ini, takut itu, takut di jalan kenapa-napa, takut pingsan, ada yang takut kematian terus kan. Pada saat malam kalian kayak evaluasi seharian tadi. Ternyata kalian katakan ke diri kalian sendiri, ternyata yang kutakutkan hari ini tidak terjadi, berarti aku baik-baik saja. Nah itu setiap kita melewati aktivitas sehari, ucapkan terus seperti itu. Nanti lama-lama dia akan, si anxiety ini dia akan istilahnya mulai reda gitu. Kita mulai bisa ambil alih nanti kemudi dari pikiran kita sendiri gitu. Terus bisa juga dibantu dengan afirmasi ya, afirmasi menjelang tidur. Tadi kan habis self talk, terus pokoknya setiap self talk kita akhiri dengan senyum ya, alhamdulillah. Terus kemudian afirmasi kalian bisa dengerin tuh menjelang tidur. Kalian bisa pilih afirmasi sesuai kebutuhan kalian. Misalkan kalau yang sudah digali penyebabnya apa sih yang utama, misalkan luka batin atau misalkan kepedihan di masa lalu, itu kalian bisa pilih tema afirmasinya yang sesuai kebutuhan. Itu kalau dari pengalaman saya dulu, saya pakai audio terapinya dari Mas Arya Surya ya, Arya Surya Official. Kalian bisa kunjungi, bisa pilih
afirmasi yang sesuai kebutuhan kalian. Di situ komplit kok, termasuk untuk gangguan susah tidur juga ada ya kan. Kalau saya sih bisa bikin afirmasi, cuman ya itu kan harus tersertifikasi ya. Tapi nanti kalau ada waktu, coba nanti saya buatkan dari pengalaman saya audio terapi ya, yang untuk bantu lah, untuk bantu kalian. Itu bagus kita pendengarkan setiap mau tidur, karena saat seperti itu kan kita sudah mulai lelah ya, badan kita lelah, terus tinggal tidur lah intinya, tinggal tidur. Biasanya lebih bisa masuk sebelum tidur. Afirmasi, terus kemudian nanti berulang ya. Nanti kalian bangun pagi lagi, terus setiap bangun kalian self talk lagi. Self talknya kalau bangun pagi itu mulai hari ini aku akan semakin berani, aku semakin percaya diri gitu. Lebih ke sugesti positif itu kalian ucapkan. Nanti hari ini aku akan melakukan ini, kalian sebutin aktivitasnya, akan kesini, aku akan bisa melewati. Pokoknya pede ya. Itu kalian bisa lihat di video saya yang self talk, itu juga bisa untuk menambah referensi. Berulang terus, kalian terapkan tadi kegiatan sehari dari bangun tidur sampai kalian tidur, diulang terus, jangan lelah. Karena penyakit ini bukan jenis penyakit yang kalian minum obat terus 3 hari seminggu sembuh, bukan seperti itu ya. Kita seperti ya ini semuanya perjuangan lah ya, semuanya perjuangan. Kalian harus terus, karena si alam bawah sadar itu tidak bisa seketika langsung kita ambil alih, dia harus terus ya kan. Jadi setiap kecemasan datang, kalian sudah ada yang hasil self talk itu, dia menjadi sugesti positif. Muncul lagi, kalian redakan, muncul, reda, muncul, seperti itu. Nanti lama-lama dia akan hilang ya. Jadi bukan berarti sembuh itu terus tiba-tiba kita kayak udah lupa semuanya, tidak seperti itu. Kalau itu lebih ke hilang ingatan ya. Jadi tetap semangat, jangan lelah untuk terus melakukan terapi-terapi. Kalian bisa lihat video saya tentang sembuh GERD anxiety yang sebelumnya. Semoga setiap hari kita semakin sehat jiwanya, sehat raganya. Salam bangkit.